Indonesia will win. It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Asal-usul darah Indonesia Joel Veltman yang ngebet bela skuad Garuda. Lebih-lebih timnas Indonesia masih potensi lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain Brighton and Hove Albion, Joel Veltman mengaku ingin bela timnas Indonesia. Lantas dari mana darah keturunan yang ia miliki? Joel Veltman adalah pemain berpengalaman di Eropa. Ia lama berkarier di Ajax Amsterdam hingga akhirnya hengkang ke Brighton pada 2020. Baru-baru ini, Joel mengatakan bahwa ia berhasrat untuk memperkuat tim Merah Putih. Bahkan ia tak sungkan untuk menyelidiki apakah dirinya eligible. Saya belum pernah memeriksanya. Kalau memungkinkan, saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan itu, ucap Veltman dikutip dari Voetbal Premier. Mungkin saya harus mencari tahu sendiri. Tentu saja, banyak orang Belanda yang sudah menempuh jalan itu, naturalisasi. Kevin Dix, Eliano Reijers, sambungnya. Joel Veltman menyadari bahwa ada aturan dari FIFA. Maka ia bakal menyelidiki apakah memang bisa memperkuat timnas Indonesia. Tentu Anda harus mengikuti aturan. Saya pikir Anda bisa pindah jika tidak bermain di pertandingan internasional selama 2 tahun. Saya terbuka untuk itu, saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya serius tentang itu, tegasnya. I think that's the most important to stay on one line. Nah, yang menjadi pertanyaan dari mana darah Indonesia Joel Veltman? Ternyata memang ia punya asal-usul dari tanah air. Darah keturunan Indonesia yang dimiliki Joel Veltman ini memang sudah pernah diungkapkan pada medio 2019. Ketika itu, dia bahkan menyebut secara spesifik bahwa dia bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut saya, ibu dan nenek saya berasal dari Indonesia. Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih bermain untuk Indonesia, ujar Joel Veltman dalam sebuah wawancara khusus bersama My Heritage pada medio November 2019. Jika merujuk pada informasi yang disampaikan dalam wawancara tersebut, leluhur Joel Veltman memang lahir di Indonesia. Kakeknya pernah bertugas ketika masa penjajahan Hindia Belanda, sedangkan neneknya lahir pada masa itu. Kami mengetahui kakek buyut Anda Lambert Bragt mengabdi pada Kerajaan Belanda Tentara Indonesia. Sementara nenek buyut Anda, Jacoba van der Kemp lahir di Indonesia, yang mana masih menjadi wilayah jajahan Belanda. Itu menjelaskan kalau Anda memiliki darah Indonesia, ujar sang pewawancara. Banyak pemain keturunan yang ingin membelas timnas Indonesia. Di antaranya yakni Joel Veltman, pemain Brighton ini pun mengaku siap untuk membela Garuda. Selain Joel Veltman, ada Miliano Jonathans, mereka berkarier di Eropa dan menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia memang gencar mencari pemain keturunan dalam 5 tahun terakhir. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 15 pemain keturunan yang bergabung dengan Merah Putih. Terbaru yang digaet adalah Ula Romeni, Dean James, dan Joe, penyerang muda kelahiran Belanda yang baru saja disumpah WNI langsung gacor cetak dia gol di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dengan terus bertambah amunisi pemain keturunan di timnas Indonesia, membuat Joel Veltman, ada Miliano Jonathans pun tertarik untuk bergabung. Usai Oli menjadi WNI, Joel Veltman bek Brighton Hove Albion itu juga mengaku tertarik pindah membela Indonesia, meski sudah punya penampilan di timnas Belanda. Saya terbuka untuk itu, saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya serius dengan hal itu, ungkapnya. Joel Veltman yakin bisa mendapatkan tempat di timnas Indonesia jika ada kesempatan. Terlebih, ia mengaku banyak mendengar hal bagus soal Indonesia.
Salah satunya dari Kaoru Mitoma, rekan setimnya di Brighton, yang sempat melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Saya yakin saya akan mendapatkannya. Patrick Kluivert sekarang juga ada di sana, katanya. Saya baru saja berbicara dengan Kaoru Mitoma, yang bermain bersama Jepang melawan Indonesia di kualifikasi. Ia memuji Indonesia. Indonesia ada dalam darah saya, itu akan membuat saya bangga bermain untuk negara ini, kata Joel Veltman. Kemudian Miliano Jonathans, yang saat ini bermain di Utrecht, mengaku sudah dikontak perwakilan Indonesia. Ia mengaku terbuka dengan peluang membela Indonesia. Kami berhubungan dan pintu saya terbuka. Saya tentu belum mengecualikan apapun, itu masih harus dilihat, kata Jonathans kepada ESPN DSN keluarga Miliano Jonathan ke Jakarta. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan lagi, yaitu melawan Cina dan Timnas Jepang. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 25 Maret. Berikut cara Timnas Indonesia finish di posisi runner-up grup C dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Bahrain membuat Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 9 poin dan duduk di peringkat keempat. Posisi 3 teratas ditempati oleh Jepang, 20, Australia, 13, dan Arab Saudi, 10. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 2 tim teratas bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jepang sudah merebut 1 tiket lolos langsung ke Piala Dunia sekaligus menyegel posisi juara grup. Karena itu, tiket lolos langsung kini hanya tersisa 1 buah. Dari hitung-hitungan, Timnas Indonesia masih punya peluang untuk finish di posisi runner-up sekaligus lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bersaing dengan Australia dan Arab Saudi dalam perebutan tiket lolos langsung tersebut. Namun untuk bisa finish di posisi kedua, hal itu tidak sepenuhnya bisa bergantung pada kemampuan Timnas Indonesia. Skuad Garuda masih harus bergantung pada hasil tim lain. Di matchday ke-9, Timnas Indonesia menjamu Cina. Sementara itu Australia akan bertemu Jepang dan Arab Saudi tandang ke markas Bahrain. Di matchday ke-10, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Jepang. Dan di saat bersamaan, Arab Saudi akan duel lawan Australia. Untuk bisa finish di posisi runner-up, Timnas Indonesia wajib meraih 6 poin di 2 laga tersisa. Kondisi itu membuat skuad Garuda bakal mengakhiri fase grup dengan koleksi 16 poin. Bila itu berhasil, Timnas Indonesia juga harus berharap Australia dan Arab Saudi tak mendapat hasil bagus di 2 matchday tersisa. Indonesia mesti berharap Australia kalah dari Jepang. Sedangkan andai Arab Saudi bisa menang lawan Bahrain, hal itu masih belum menutup peluang Indonesia. Yang terpenting adalah di matchday terakhir. Indonesia harus berharap Arab Saudi imbang lawan Australia. Bila semua kondisi tersebut terwujud, Timnas Indonesia akan mengoleksi 15 poin, Australia mencatat 14 poin, kalah dari Jepang dan imbang lawan Arab Saudi, dan Arab Saudi 14 poin, menang lawan Bahrain, imbang lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal finish di posisi runner-up dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kemungkinan akan menambah lagi amunisinya di lini serang. Terbaru, Miliano Jonathans menjadi nama selanjutnya untuk dinaturalisasi. Miliano Jonathans saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Liga Belanda. Ia merupakan mantan pemain yang berlaga di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Sinyal pemain keturunan Depok ini akan membela Timnas Indonesia yakni lantaran sang ayah, Deco Jonathan tengah berada di Jakarta dan bertemu dengan penasihan strategis Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Hamdan Hamedan. Sejumlah foto-foto terkait sang ayah Miliano Jonathans tengah berada di Indonesia tersebar di sejumlah platform media sosial. Namun demikian, kabar ini belum sampai ke telinga pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebelumnya, berdasarkan berita media olahraga ternama, ESPN NL di Belanda, Miliano telah ditelepon pelatih Indonesia saat itu yakni Shin Tae-yong. Pelatih tim nasional Indonesia sudah menelepon Miliano Jonathans, tulis ESPN NL. Pemain setinggi 178 cm ini beroperasi di gelandang serang dan penyerang sayap kanan.
Ia merupakan pemain keturunan dari Depok, Indonesia. "Gue asli Jalan Pemuda Bang," tulis akun resmi milik Miliano Jonathans, baru-baru ini. "Keluarga ayah saya berasal dari Depok dan kami masih berkunjung ke sana," lanjutnya. Miliano Jonathans saat ini baru menginjak usia 20 tahun. Tentunya ini merupakan aset timnas Indonesia untuk ke depan. "Kami berhubungan. Saya memperhatikan pintunya, saya tidak mengunci apapun," ucap Miliano Jonathan tentang timnas Indonesia, baru-baru ini. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan penasihat teknik PSSI Jordi Cruijff berangkat ke Indonesia jelang acara perkenalan yang akan digelar pada Senin. Kluivert menampilkan fotonya bersama Jordi dan seorang rekan dalam fitur Instastory. Dalam foto tersebut ditampilkan pula emoji pesawat dan bendera Indonesia. Dua mantan pemain timnas Belanda tersebut kini memegang peranan penting di timnas Indonesia. Kluivert lebih dulu ditunjuk sebagai pelatih dan sudah diperkenalkan pada Januari. Sementara Jordi belakangan diumumkan sebagai penasihat teknis. Kedatangan Kluivert akan terkait dengan pekerjaan baru sebagai juru latih timnas Indonesia yang akan berlaga dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani laga ke-7 dan ke-8 dalam kualifikasi menuju pesta sepak bola tahun depan pada Maret 2025. Skuad Garuda bakal bertandang ke Australia pada 20 Maret dan akan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Poin dari kedua laga tersebut bakal vital bagi peluang tim Merah Putih. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara Jepang menempati puncak klasemen dengan 16 poin, dibuntuti Australia dengan 7 poin. Selanjutnya, pengumuman daftar pemain timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera diumumkan. Ajang Garuda Challenge kali ini menjadi momen penting karena merupakan pemanggilan pertama oleh pelatih baru timnas Indonesia, peringkat pertama dan kedua akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat akan masuk fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika finish di peringkat kelima dan keenam, timnas Indonesia tidak akan melaju ke Piala Dunia yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Patrick Kluivert. Penggemar sepak bola tanah air pun menanti dengan antusias untuk melihat siapa saja yang masuk dalam skuad terbaru Garuda. Patrick Kluivert harus membuat keputusan strategis dalam menentukan daftar pemain yang akan dibawa. Sejumlah pemain bintang hampir dipastikan masuk skuad, tetapi siapa saja kejutan yang mungkin muncul dalam pemanggilan kali ini? Pengumuman daftar pemain timnas Indonesia dalam program Garuda Challenge dijadwalkan pada Minggu, 9 Maret 2025. Hal ini disampaikan melalui akun resmi Timnas Indonesia di media sosial, yang menuliskan pesan, "Penantian kita hampir berakhir." Pemanggilan ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya Patrick Kluivert, mantan penyerang Barcelona dan timnas Belanda, akan menentukan skuad Garuda. Ia telah menghabiskan beberapa pekan terakhir memantau performa pemain baik di dalam negeri maupun di luar negeri bersama dua asistennya, Dani Lanzaat dan Alex Pastor. Kabar di media sosial, winger FC Utrecht Miliano Jonathans telah terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Winger FC Utrecht keturunan Indonesia, Miliano Jonathans dikabarkan telah terbang ke Indonesia. Pemain 20 tahun diduga akan segera bersalaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Tentu saja pemain keturunan Depok ini digadang-gadang akan jadi pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kabar mengenai Miliano Jonathans menuju Indonesia terspil setelah sang ayah, Deco Jonathans mengunggah foto di Instastory. Deco bersama Miliano dan istrinya mengunggah caption, "Ucapkan perpisahan kepada orang-orang terkasih saya." Mereka sedang berada di sebuah bandara di Belanda. Kemudian dalam story selanjutnya, Deco Jonathans menunjukkan pemberhentian selanjutnya bagi mereka adalah Jakarta. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tak lama kemudian mereka, PSSI, mengetuk lagi, ujar Miliano Jonathans. "Saya mengalami tren peningkatan kecepatan, tetapi saya belum akan menentukan pilihan untuk membela timnas suatu negara.
Saya membiarkan kesempatan itu datang, tambahnya. Tapi kini mungkin Miliano sudah menentukan dan akan segera tiba dirinya jadi pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Ketum PSSI, Erick Thohir sendiri sudah membayangkan dahsyatnya timnas Indonesia jika ketambahan Miliano. Hal ini terpancar saat wartawan menanyakan Miliano pada akhir Februari 2025, bertepatan dengan pengumuman PSSI soal naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi dan Dean James. Belum, Miliano Jonathans, kata Erick Thohir, belum, maunya iya. Kalau itu gabung, waduh, sambil tertawa, imbuhnya. Miliano Jonathans dinilai merupakan salah satu pemain istimewa. Pemain yang punya keturunan Indonesia dari Depok ini merupakan pemain serba bisa. Posisi utamanya memang adalah penyerang sayap kanan, tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan penyerang tengah. Gaya bermainnya mengingatkan pada legenda timnas Belanda era 2000-an, Arjen Robben. Miliano Jonathans OTW Indonesia untuk jalani proses naturalisasi sebagai WNI. Winger FC Utrecht Miliano Jonathans on the way, OTW, Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Ayah Miliano Jonathans, Deco Jonathans, mengunggah foto bersama sang anak dan istri di akun Instagramnya Deco_Jonathans. Ditengarai foto itu diambil di salah satu bandara yang berada di Belanda. Beberapa jam berselang, Deco Jonathans kembali mengunggah foto di stories Instagramnya. Dalam foto terbarunya itu, ia berada di dalam pesawat yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab, dan menuju Jakarta, Indonesia. Namun, belum diketahui secara pasti apakah Miliano Jonathans ikut bersama Deco Jonathans atau tidak. Jika iya, ada potensi Miliano Jonathans diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain naturalisasi selanjutnya. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Miliano Jonathans masuk radar PSSI. Dalam wawancara terbaru dengan media Belanda, Miliano Jonathans mengaku sudah didekati PSSI sejak 4 tahun lalu atau di usia 16 tahun. Namun, usaha PSSI belum kunjung membuahkan hasil hingga kini. Mereka, PSSI, menginginkan saya. Saat itu saya bersama timnas U18 Belanda. Jadi, saya belum mau menentukan pilihan, kata Miliano Jonathans, mengutip dari Voetbal Primeur pada 26 Februari 2025. Jalannya juga cukup jauh. Namun, belum lama ini mereka, PSSI, mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan. Saya akan membiarkannya datang kepada saya, lanjut pemain yang sempat mencetak 11 gol dari 19 laga bersama Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 ini. Timnas Indonesia beruntung jika dapatkan Miliano Jonathans. Satu yang pasti, jika Miliano Jonathans bisa didatangkan, betapa beruntungnya Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 atau 4-3-3 racikan Patrick Kluivert, Miliano Jonathans dapat diandalkan sebagai winger kanan. Dalam pola ini, Miliano Jonathans bisa membentuk trio mematikan bersama Ulla Romeni, penyerang tengah, dan Ragnar Oratmangoen, winger kiri. Jika benar diproses dalam waktu dekat, Miliano Jonathans paling cepat bisa memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2025. Di Juni 2025, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial di matchday 9 dan 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja menjamu Cina, 5 Juni 2025, dan tandang ke markas Jepang, 10 Juni 2025. Di balik gemerlap dunia sepak bola Indonesia, sebuah babak baru tengah ditulis. Setelah sukses menaturalisasi 3 pemain bertalenta, Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi, yang kini tidak hanya membela timnas tetapi juga bertransformasi menjadi agen inspiratif bagi PSSI. Momentum perubahan semakin menggema. Para pemain tersebut telah menunjukkan bahwa kehadiran talenta asal Eropa yang memiliki darah Indonesia bisa menjadi titik tolak kebangkitan sepak bola tanah air. Mereka telah membuka jalan dan menjadi contoh nyata bahwa strategi naturalisasi dapat menggabungkan pengalaman internasional dengan semangat lokal.
Kini, PSSI mengayunkan langkah lebih jauh dengan mengincar sosok Tristan Goijer, bek kanan kelahiran Rotterdam yang tengah mencuri perhatian di kancah Eropa bersama PEC Zwolle, klub yang meminjamkan jasanya dari Ajax Amsterdam. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari ibunya yang berasal dari Maluku, Goijer membawa harapan dan potensi luar biasa untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kecepatan, ketangguhan, dan kecerdasan dalam membaca permainan adalah modal utama yang diyakini dapat menjadikan dirinya pemain kunci dalam membawa Garuda bersaing di level internasional. Transformasi ini bukan sekadar soal penambahan pemain, melainkan simbol dari visi jauh ke depan PSSI dalam membangun skuad nasional yang kompetitif. Para agen naturalisasi seperti Audero, James, dan Reijers kini berperan ganda, sebagai pemain yang memberikan kontribusi maksimal di lapangan, dan sebagai mentor yang mengajak serta mendampingi talenta muda berbakat untuk bergabung dan mengharumkan nama Indonesia. Mereka aktif menyebarkan semangat, berbagi pengalaman, dan membuka peluang bagi generasi berikutnya yang memiliki mimpi besar untuk bermain di tim nasional. Langkah strategis ini mencerminkan tekad PSSI untuk menggabungkan gaya bermain modern ala Eropa dengan semangat juang dan kehangatan khas Indonesia. Dengan hadirnya Tristan Goijer, diharapkan akan terwujud sinergi ideal antara pemain-pemain berpengalaman dengan potensi yang masih berkembang dari tanah air. Perpaduan ini diyakini mampu menciptakan lini pertahanan yang solid sekaligus menambah dinamika tim, sehingga timnas Indonesia dapat tampil lebih maksimal di setiap laga internasional. Lebih dari sekadar perekrutan, inisiatif ini merupakan cerminan komitmen untuk membuka jalan bagi ribuan pemain muda di seluruh Nusantara. PSSI tidak hanya berfokus pada pencarian kualitas, tetapi juga mengedepankan semangat persatuan dan kerja keras. Para agen naturalisasi telah membuktikan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, mimpi untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia bukanlah hal yang mustahil. Era baru sepak bola Indonesia telah tiba. Mari sambut kehadiran Tristan Goijer bersama para agen PSSI yang telah membuka jalan bagi transformasi ini. Bersama, mereka mengukir sejarah baru yang penuh inspirasi, menunjukkan bahwa setiap langkah di lapangan adalah bukti nyata dari kerja keras, kolaborasi, dan kebanggaan sebagai bangsa.